untuk suami ibu, apakah beragama Islam atau warga negara Indonesia, Bu? Kami sekeluarga beragama Islam dan semuanya warga negara Indonesia. Baik, jadi untuk prosesnya mungkin dilakukan dengan hukum Islam ya, atau dengan komunikasi hukum Islam. Untuk penetapannya kita akan mengajukan permohonan dulu ke pengadilan agama. Jika yang terkait itu non-muslim kan biasanya cukup melakukan surat keterangan yang dibuat di bawah tangan misalnya pejabat setempat atau wilayah. Untuk persyaratannya, apakah ibu ada membawa persyaratannya seperti surat kematian, terus kartu keluarga, KTP ibu dan ahli waris, terus buku nikah almarhum, akta kelahiran, terus silsilah keluarga ahli warisnya. Untuk di sini saya mau menanyakan kok ahli warisnya ada berapa orang? Ada 2. Oh, ada 2. Ibu sama ini siapa? Anak. Saya data dulu untuk nama ibu siapa ya, Bu? Email. Dan anak ibu? Yayasan. Nah, untuk almarhum bernama siapa ya, Bu? Kita media. Oke, baik. Boleh saya lihat berkas-berkasnya, Ibu? Surat kematiannya dan KTP ibu ada bawa KTP-nya? Iya. Saya periksa terlebih dahulu untuk memastikan supaya semua suratnya betul-betul ada. Saya bacakan untuk nama ibu email ya, lahir di Pontianak, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tanggal lahir tanggal 9 bulan 5 1971. Jenis pekerjaan ibu rumah tangga. Sana perempuan, jenis kelamin, tempat lahir kota Pontianak, agama Islam, pendidikan sarjana, jenis pekerjaan karyawan. Untuk tanggal lahir tanggal 25 bulan 5 1990. Ya. Untuk almarhum Sita Miji, Jessica laki-laki kota Pontianak, tanggal lahir tanggal 10 bulan 1 1970, beragama Islam. Jenis pekerjaan karyawan swasta. Baik. Untuk harta peninggalannya dan surat kematian, untuk hartanya ada berapa jenis tanah yang diwariskan? Yang ingin kaitan. Ada berapa hektar, Ibu? Di sini ada seluas 200 hektar ya, Bu. Di Jalan Paris 2, Komplek Presiden, Blok A18. Saya akan membuat surat kuasa dulu. Dan untuk KTP ibu ada bawa KTP ibu? Untuk memastikan supaya semua suratnya saya bacakan untuk nama ibu email ya, lahir di Pontianak, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tanggal lahir tanggal 9 bulan 5 1971. Jenis pekerjaan ibu rumah tangga. Untuk sana perempuan, jenis kelamin, tempat lahir kota Pontianak, agama Islam, pendidikan sarjana, jenis pekerjaan karyawan. Untuk tanggal lahir tanggal 5 bulan 5 1990 ya. Untuk almarhum Sita Miji, Jessica laki-laki kota Pontianak,
bulan 1 1970 beragama Islam, dengan pekerjaan karyawan swasta. Baik, untuk harta peninggalannya dan surat kematian, untuk hartanya ada berapa jenis tanah yang diwarisi? Ada berapa hektar itu? Di sini ada seluas 200 hektar ya Bu. Di Jalan Pais 2, Komplek Presiden, Blok A18. Saya akan buat surat kuasa dulu. Bu, kalau surat kuasa itu nanti kita nanya klien apakah Nanti kalian bilang oke, saya mau tahu sih. Bu, Oke, bikin saya surat kuasa. CC-nya saya harus tempat kita tuh tanda tangan ya. Ini ada kok Bu, surat kuasa. Jadi kalau besok tolong kirimnya sama. Nanti tandanya dua-duanya seolah-olah tandanya. Nanti kalian bilang, menurutku saya akan minta tolong ngurusin untuk mendapatkan karyawannya gitu, dan antar posisinya gitu. Ini kita menghargai sedang kemungkinan. Mau nanya harga Iya, iya. Bagaimana kalau dengan biayanya? Untuk biayanya nanti kita bahas lagi ya untuk berapa. Saya akan mengikuti kemampuan dari lain juga. Tapi di sini saya menetapkan biasanya untuk satu kasus, kalau cuma kasus ringan biasanya sekitar 50 juta ya. Murah ya? Di sini saya cuma sendirian, tidak ada rekan. Soalnya ini kasus cukup tidak terlalu berat. Jadi apakah kalian ingin? Iya. Iya ya. Di sini setuju ya. Nanti di sini saya akan bikin surat kuasa dulu pada tanggal hari ini supaya langsung cari tamu deh.
Disiplinkan Turki, Kota Pontianak, tanggal lahir tanggal 10 bulan 1 1970, beragama Islam, dengan pekerjaan karyawan swasta. Baik, untuk harta peninggalannya dan surat kematian, untuk hartanya ada berapa jenis tanah yang diwarisi? Ada berapa hektar itu? Di sini ada seluas 200 hektar ya Bu. Di Jalan Paris 2, Komplek Residen Blok A18. Jadi, saya akan membuat surat kuasa dulu. Ada dong. Bu, kalau surat kuasa itu nanti kita nanya klien apakah Udah, nanti kalian bilang oke, saya mau tahu sih. Bu, Oke, saya bikin surat kuasa CC-nya saya harus tetap bisa tuh tanda tangan ya. ini ada kok Bu, surat kuasa. Jadi kalau di crop kan potong videonya sama. Jadi tantangannya dua-duanya seolah-olah nanti. Nanti kalian bilang saya akan minta tolong ngurusin untuk tentang ahli warisnya gitu, dan antar ke persidangan gitu. Ini sudah kita sedang kematian. Mau nanya harga Iya dong. Bagaimana kalau dengan biayanya? Untuk biayanya nanti kita bahas lagi ya untuk berapa. Saya akan mengikuti kemampuan dari lain juga. Tapi di sini saya menetapkan biasanya untuk satu kasus, kalau cuma kasus ringan biasanya sekitar 50 juta ya. Murah ya? Di sini saya cuma sendirian, tidak ada rekan. Soalnya ini kasus cukup tidak terlalu berat. Jadi apakah kalian ingin? Iya. Iya sih ya. Di sini setuju ya. Nanti di sini saya akan bikin surat kuasa dulu pada tanggal hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026, sidang perkara waris dengan nomor register perkara nomor 91-PDT-P-2026-PA-PTK akan segera dimulai. Pada para pemohon silahkan memasuki ruang persidangan dan memasuki tempat masing-masing. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 91-PDT-2026-PA-PTK tentang perkara permohonan penetapan ahli waris dengan pemohon Nur Hasanah, Email dan Fahrul Rozi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon dan kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Izin ya. Pengadilan. Pihak pengadilan mempunyai tata tertib yang harus ditaati setiap orang yang memasuki ruang pengadilan. Yang pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Yang kedua, semua pihak yang hadir di ruang sidang harus menaati peraturan, baik yang disampaikan hakim maupun peraturan yang sudah ada. Jika
pihak yang tidak mau menaati peraturan yang berlaku, maka untuk hal itu akan dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan akan dituntut secara pidana. Yang ketiga, harus memakai pakaian yang sopan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, handphone atau alat elektronik lainnya mohon di silent supaya tidak mengganggu persidangan. Dan yang kelima, tidak dibolehkan membawa senjata api, benda tajam atau hal lain yang bersifat bisa melukai satu sama lain. Oke, untuk acara selanjutnya yakni pemeriksaan. Untuk saat ini para pemohon siapa saja yang hadir? Oke, dari para pemohon siapa saja yang hadir? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, saya email dan bersama ahli waris lainnya didampingi oleh kuasa hukum. Mana kuasa hukumnya? Izin yang mulia, saya Raisya Ulfasari dan partner saya Nabila menjadi kuasa hukum para pemohon. Oke, silakan bukti surat kuasa. Ini sudah identitas KTA kuasa. Oke, Raisa dan Nabila ya. Dan di belakang ada kuasa, jelas kuasa. Dan ini adalah identitas para pemohon. Dan ini juga surat keterangan domisi. Oke, untuk KTA dari Profesor Dr. Raisa Ulfasari ya. Betul. Oke, sama Profesor Dr. Nabila SIM Harna. Kemudian surat kuasa khusus dari Nur Hasanah, email Harun Rozi, ditandatangani oleh Prof. Raisa juga sama Nabila. Terima kasih. Silakan dulu. Oke, untuk pemohon pertama itu dari Ibu email. Siapa? Terus selanjutnya, acara selanjutnya atau agenda selanjutnya itu adalah pembacaan permohonan. Silakan kuasa hukumnya dibaca. Para pemohon atau para advokat penasihat hukum berwenang di Indonesia bergabung pada kantor advokat Raisya Ulfasari SA MKN yang berkantor di Jalan Pancasila, Komplek Asri, Blok A88, Pontianak, Kalimantan Barat. Nomor handphone 08 11 87 07 18 1, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang pertama, kuasa pertama yaitu adalah email binti Aspandi dengan nik 123456, alamat tempat tanggal lahir Pontianak 25 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sepakat 2, Kompleks Sepakat Asri, Blok J4. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Nur Hasanah binti Sutarmiji, nik 1234567, tempat tanggal lahir Pontianak tanggal 9 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Paris 2, Komplek Cahaya Residen, Blok A18. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Yang ketiga, Fahru Rozi binti Sutarmiji, nik 1234567, tempat tanggal lahir Pontianak 17 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Paris 2, Komplek Cahaya Residen, Blok A18. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 3. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Adapun maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2026 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sutarmiji di Pontianak karena sakit sesuai dengan kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian nomor 02
garing 02 garing 20 garing PEM ke garing 200. Yang kedua, bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Sutarmiji beragama Islam dan bertempatan tinggal terakhir di Pontianak 9 Mei 1971. Yang ketiga, bahwa almarhum Sutarmiji semasa hidupnya telah menikah dengan email pada tanggal 30 Juni 1993 sebagaimana terurai dalam buku nikah nomor 123456778. Yang keempat, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Nur Hasanah dan Fahrul Rozi. Yang kelima, bahwa orang tua almarhum Sutarmiji yang bernama Sutikno dan Lina telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Yang keenam, bahwa dengan meninggalnya almarhum Sutarmiji, maka secara hukum Islam, ahli waris yang ditinggalkan adalah email Nur Hasanah dan Fahrul Rozi. Yang ketujuh, bahwa maksud para pemohon mengajukan pemohonan ini adalah untuk mengurus keperluan administratif terkait harta peninggalan almarhum berupa pengurusan taspen atau pensiun dan balik nama sertifikat tanah. Dan yang terakhir, bahwa para pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam sehingga pemohon ini diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf B UU nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon memulai kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menetapkan bahwa Sutarmiji telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2026. Yang ketiga, menetapkan ahli waris almarhum Sutarmiji adalah email sebagai istri, Nur Hasanah sebagai anak kandung, Fahrul Rozi sebagai anak kandung. Yang keempat, menetapkan pemohonan 1, pemohon 2, dan seterusnya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sutarmiji. Dan yang kelima, membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kuasa hukum dari Profesor Dr. Raisa, begitu juga dengan Prof. Nabila. Oke, untuk kuasa hukumnya Ibu Raisa dan Ibu Nabila, apakah sudah bisa menghadirkan alat buktinya hari ini? Izin yang mulia, mohon maaf untuk persidangan hari ini kami belum bisa mempersiapkan alat buktinya. Izin yang mulia, kami belum bisa memberikan bukti. Yang pertama, bukti surat kematian yang belum dilegalisir. Yang kedua, belum bisa menghadiri para saksi. Bagaimana kalau saya kasih waktu seminggu? Apakah cukup untuk melengkapi alat buktinya? Bagaimana? Apakah cukup? Iya mulia, kami menyanggupinya. Panitra, 7 hari ke depan itu tanggal berapa? Tanggal 12 Mei tahun 2026. Apakah ada agenda sidang pada hari ini? Tidak ada yang mulia. Setuju? Oke, saya nyatakan bahwasannya sidang perkara waris atau perdata waris dengan nomor perkara 91/PDT.P garing 2026 garing PA.PTK saya nyatakan ditunda selama seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 12 Mei tahun 2026 sidang waris dengan nomor register perkara 91/PDT.P garing 2026 garing PA.PTK dengan agenda acara yaitu pembuktian para saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara waris dengan nomor perkara 91-PDT.P/2026.PA.PTK dengan agenda pembuktian. Saya nyatakan akan dilanjutkan. Oke, untuk agenda selanjutnya yaitu pembuktian. Dari para kuasa hukum, Ibu Raisa dan Ibu Nabila, apakah sudah menyiapkan alat buktinya? Sudah yang mulia, kami sudah mempersiapkan surat kematian yang sidang kemarin belum dilegalisir dan sekarang sudah dilegalisir, dan selanjutnya adalah 2 orang saksi yang kami siapkan. Untuk buktinya, bukti apa saja yang akan disampaikan? Yang pertama itu adalah kedua orang saksi, yang kedua itu ada kami sudah mempersiapkan legalisir surat kematian dan keterangan kepemilikan tanah dan 2 orang saksi yang sudah kami hadirkan pada persidangan kali ini. Oke, untuk bukti legalisir dari akta kematian dengan bukti tangan kepemilikan tanah juga boleh diajukan ke sini. Bukti P1, fotokopi dari asli legalisir kartu tanda penduduk pemohon. Email Farwazi Mas. Boleh. Oke, cek. Oke, sesuai. Bukti P2, fotokopi asli legalisir buku nikah pemohon. Email dengan sumber. Bukti P3, fotokopi asli legalisir kartu keluarga pemohon. Bukti P4, fotokopi legalisir akta kelahiran anak atas nama Nur Hasanah. Ini bukan akta ini surat domisi. Bukti P5, fotokopi legalisir akta kelahiran anak atas nama Fahrul Razi. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Oke. Oke, setelah pembuktian dari surat-surat, dari identitas, dari P1 dan sampai P5 sudah sesuai dengan daftar bukti yang disampaikan. Untuk agenda selanjutnya, penghadiran para saksi. Untuk kuasa hukum, ada berapa saksi yang akan dihadirkan pada sidang? Izin yang mulia, ada 2 orang saksi yang kami hadirkan pada persidangan kali ini. 2 orang ya? Iya. Siapa kalau boleh saya tahu siapa namanya? 2 orang saksi itu yang pertama bernama Siti Nurrahma dan yang kedua adalah Julia yang mulia. Oke, dari saudara kuasa hukum akan menghadirkan 2 orang saksi, gitu? Oke, karena akan dihadirkan oleh 2 saksi, Ibu Panitra mohon untuk dipanggil 2 saksi tersebut. Baik. Untuk para saksi dipersilahkan masuki ruangan. Ini dari siapa? Oke, dari 2 saksi ya? Iya. Pertama ini ibu siapa namanya?
Oke, dua saksi ya. Ini yang sebelah sini pakai masker siapa nama? Siti Nurhasana. Siti Nurhasana. Ini siapa namanya? Julia. Dua-duanya sehat sekarang? Sehat. Apakah dua saksi ini, Ibu Siti dengan Ibu Julia, siap untuk dibuktikan kesaksiannya? Siap yang mulia. Mungkin silakan disumpah. Saudara saksi, silakan diikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya keterangan dengan sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Oke, baiklah. Dua saksi sini sudah disumpah. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Ibu Saudara Siti, Ibu Siti ya? Ibu Siti. Boleh saya lihat KTP-nya Bu Siti? Identitasnya apa? Tiga. Oke, tadi kan sudah disumpah. Nah, sebelum saya tanya-tanya nih ya, dua saksi, Ibu Siti dan Ibu Julia, boleh sampaikan pada saya identitas Ibu? KTP. Siti, sama Ibu Julia. Boleh. Oke. Yang pertama-tama saya ingin nanya sama Ibu Siti. Ibu Siti ini siapanya Bapak Sutarbiji? Memberikan keterangan dengan jujur dan benar, bertanggung jawab. Anda bukan hanya kepada kami yang hadir di persidangan hari ini, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami akan melakukan satu saksi, yaitu Ibu Julia. Mungkin bisa meninggalkan. Baik, untuk saksi pertama, apa pekerjaan Anda? Ibu rumah tangga yang mulia. Lalu apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya berhubungan baik, sering main ke rumah almarhum. Apakah saudara saksi mengetahui apa penyebab almarhum meninggal dunia? Setahu saya sakit yang mulia. Apakah saudara saksi tahu kenapa para pemohon ada di sini? Ingin membuat catatan ahli waris yang mulia. Bagaimana hubungan saudara saksi dengan para pemohon? Hubungan baik yang mulia. Apakah saudara kenal dengan para pemohon? Siapa nama istri almarhum dan siapa nama anaknya? Untuk istrinya yang bernama Ibu Ismail dan anak yang pertama itu Nurhasana dan yang kedua Farrozi. Apakah saudara almarhum memiliki istri selain Ibu Email? Setahu saya tidak yang mulia. Baik, kuasa hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Iya, ada yang mulia. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah para pemohon ada memiliki sengketa waris yang saudara saksi ketahui? Saya tidak tahu. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik, kepada saksi pertama silakan menunggu di luar. Terima kasih.
Oke, tadi saksi satu sudah. Ibu Panitra, tolong panggilkan saksi kedua. Terima kasih. Panggilan kepada saksi kedua atas nama Ibu Julia dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Ya, silakan dulu. Silakan. Saksi kedua atas nama Ibu Julia, apakah benar? Apakah saudara kenal dengan para pemohon? Apakah saudara saksi mengetahui almarhum suami dari Ibu Mel ini meninggal karena apa? Apakah saudara saksi mengetahui mengapa para pemohon hadir di sini? Setahu saya mengenai pembagian warisan yang biasa. Warisan apa? Warisan Bapak Sukarmiji yang mulia. Bagaimana hubungan saudara saksi dengan para pemohon? Bagaimana hubungan saudara saksi dengan para pemohon? Karena saya tetangga dari pemohon yang mulia. Oke. Apakah Anda tahu siapa nama anak pertama Ibu Imel dengan almarhum Sukarmiji? Namanya Nur Hasanah yang mulia. Apakah benar anak kedua Ibu Imel dan almarhum itu bernama Fahrul Rozi? Benar yang mulia. Apakah para pemohon ini ada memiliki sengketa waris? Tidak ada yang mulia. Apakah Anda tahu mengenai orang tua dari Bapak Sukarmiji? Sepengetahuan saya, kedua orang tua Sukarmiji sudah meninggal yang mulia. Apakah kuasa hukum ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Pada kuasa hukum dipersilahkan bertanya kepada Ya. silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada saksi. Tadi Anda menyatakan bahwa siapa anak kedua almarhum? Namanya Fahrul yang mulia. Namanya Fahrul. Oke, saya rasa cukup yang mulia. Makasih yang mulia. Oke, berarti sudah cukup aja pertanyaan gitu. Sebelum Ibu Julia saya keluarkan dari ruang persidangan ini, saya ingin bertanya, maksudnya jadi Ibu Julia ini hidupnya bertetangga ya dengan saudaranya? Iya yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya yang sudah disampaikan. Silakan keluar dari ruangan sidang ini. Untuk agenda selanjutnya yaitu penetapan keputusan dari kami akan berdiskusi melakukan musyawarah para hakim, baik dari saya, Ibu Bella maupun Ibu Umi. Sekitar waktu sekitar seminggu. Apakah bersedia seminggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara waris dengan nomor 91-T-2026-PA.PTK dengan agenda penetapan dari majelis hakim. Saya nyatakan dibuka. Menimbang bahwa untuk melakukan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dari P1 sampai P5 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Siti, Ibu Siti tadi, dan juga Julia. Menimbang bahwa bukti P1, P2, P3 dan sampai P5 telah bermaterai dan cukup bercakap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Dan setelah diteliti, ternyata bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dialaminya, dilihat dan didengarnya sendiri, serta tidak satupun dari keduanya yang memiliki halangan untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dihubungkan dengan P2, P3, P4, dan P5,
Setelah keterangan saksi-saksi terbukti, suami pemohon 1 adalah bernama Sutarmiji. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Sutarmiji telah meninggal dunia pada tahun 2026. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, ayah dari Alexander, menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, ayah dari Nur Hasanah dan Pak Rozi, yaitu yang bernama Sutarmiji, telah meninggal pada tahun 2025. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ibu dari Sutarmiji yang menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwasanya ibu dari Nur Hasanah dan Pak Rozi dinamakan email. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat Sutarmiji meninggal, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sutarmiji telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2025. Kedua orang tua dari Sutarmiji, ayah dan ibunya, juga telah meninggal dunia lebih dahulu. Menimbang bahwa saksi, yaitu dengan P2, dan keterangan-keterangan saksi cocok merasa hidupnya Sutarmiji hanya mempunyai seorang istri, yaitu pemohon pertama atau ibu email, dengan dikaruniai oleh 2 anak yang bernama Nur Hasanah, yang kedua Faru Rozi. Menimbang bahwa berdasarkan daya jalin para pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang ada pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon telah menikah dengan Sutarmiji pada tanggal 17 Agustus 2001, bahwa dari pernikahannya dengan pemohon 1, Sutarmiji telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu pemohon 1 dan pemohon 2, Nur Hasanah dan Faru Rozi. Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat Sutarmiji meninggal, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu. Demikian juga si kakek dan istri kakeknya. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum Sutarmiji adalah pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3, yaitu email, Nur Hasanah, dan Faru Rozi. Menimbang bahwa maksud dari dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para pemohon agar pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Sutarmiji telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini diubahkan pada atau diajukan kepada para pemohon, mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarat yang berkaitan dengan perkara ini. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon. 2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sutarmiji sebagai berikut. 1. Email binti Supandi sebagai pemohon pertama atau sebagai istri dari almarhum Sutarmiji. 2. Nur Hasanah binti Sutarmiji sebagai pemohon kedua. 3. Fahrul bin Sutarmiji sebagai pemohon 3. 3. Membubarkan kepada para pemohon untuk 3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 225.000. Kepada para pemohon dapat mengambil sisa uang perkara di meja kalau ada.
para pemohon dan kuasa hukum dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih majelis hakim. Ayo sama-sama. Silakan keluar. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Oke.